Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Euroforia Indonesia. Hari ini kita bakal bahas tentang mesin M43. Nah, mesin M43 ini punya reputasi sebagai salah satu mesin BMW yang benar-benar gampang banget ya teman-teman untuk perawatannya. Bisa dilihat dari desain mesinnya sendiri. Itu simple banget ya teman-teman. Beda sama mesin N42 sama N46 yang mungkin banyak covernya. Ini kelihatan lega banget ya teman-teman. Jadi benar-benar desain mesinnya benar-benar simple. Coba kita cek dari sini ya. Ini ada coil. Ini coil. Ini tempat reservoir air wiper. Ini mesinnya. Ini intake. Ini box filter, fan belt, kompresor. Ini termostat, nyambung ke bagian extra fan. Itu alternator. Itu reservoir oli power steering. Benar-benar simpel ya teman-teman kalau dilihat dari depan. Itu banyak banget yang keakses lewat mata gitu ya. Nah, untuk perawatannya M43 itu apa sih? Perawatannya itu sebenarnya ada di seal-sealnya ya teman-teman biasanya. Kalau seal-sealnya M43 itu biasanya kalahnya di bagian atas. Seal atas cover klep di bagian sini. Itu kalau nggak salah harganya cuma 300 ribuan ya teman-teman. Sama kalau misalnya perawatan di bengkel spesialis untuk ganti itu aja ya 300 ribu. Jadi total 600 ribu lah. Sama packing baut. Jadi kan itu ada bautnya tuh. Itu ada sealnya juga itu. Nah itu juga murah teman-teman. Bedanya apa sama N42 sama N46? Kalau M43 tuh nggak ada valvetronic, nggak ada vanos ya. Jadi SOHC, non valvetronic, non vanos. Jadi ya spare partnya itu aja teman-teman, nggak ada yang lain-lain gitu. Bedanya juga kalau misalnya M43 itu bloknya cast iron ya teman-teman. Bloknya cast iron, head engine-nya itu dari aluminium. Sedangkan kalau N42, N46 itu mereka full aluminium. Jadi kalau overheat mereka nggak kuat teman-teman. Kalau M43 ini punya reputasi jarang melenting ya mesinnya. Mesin atau headnya itu jarang punya kerusakan gitu kalau misalnya kalian pakai di kondisi-kondisi ekstrim. Cuman ya kekurangannya lebih di performa sih teman-teman. Itu ada perbedaan sekitar 20-30 horsepower dari N42 sama N46. Jadi ya cocok sih untuk perkotaan. Cuman kalau luar kota ya lebih tahu diri lah. Powernya segitu-gitu aja gitu ya. Terus kalau M43 itu general tune up aja sih teman-teman yang kalian harus lakukan untuk mempreserve powernya. Jadi kayak misalnya ganti oli, ganti filter oli, ganti filter bensin, terus ganti filter udara. Kalau misalnya kalian ada uang juga boleh ganti ini sih, ganti fuel pump ya teman-teman ya. Soalnya kan ya wajar itu udah fuel pump tua. Jadi ya ada baiknya juga diganti gitu teman-teman ya. Kalau coil sih jarang rusak teman-teman ya. Coil sih jarang rusak. Ini juga ada dipstick di sini. Ini buat ngecek level oli. Ya gitu-gitu aja sih. Jadi kalau kalian beginner ya, BMW, cari BMW yang gampang dirawat, M43 ini benar-benar affordable banget ya teman-teman spare partnya. Kalau misalnya kalian mau cari spare partnya di bengkel spesialis nggak apa-apa. Mau cari di Tokopedia atau Shopee juga banyak ya yang murah-murah spare partnya. Cuman ya kalau branded
ya tahan lama. Kalau misalnya brandnya brand nggak terkenal gitu atau buatan produk nggak jelas, ya lebih tahu diri lah ya teman-teman ya. Gitu. Ya gitu-gitu aja sih teman-teman. Kalau misalnya kalian baru dapat mobil juga biasanya cek termostatnya nih. Itu biasanya lagi dipakai gitu tiba-tiba ngeselin ya teman-teman ya. Itu kalau rusak bisa overheat. Jadi lebih baik diganti aja kalau misalnya baru dapat ya. Selang-selang itu kelihatan juga ya menjulang gitu. Terus itu ada konektor coolant ya. Itu biasanya bocor juga. Kebetulan ini baru ganti sih kemarin. Oh iya, keluh kesahnya apa sih di mesin M43 ini? Itu keluh kesah dari nggak cuma saya, teman-teman ya. Itu rekan saya juga ada yang pernah pakai M43. Itu pernah mati di suatu tempat gitu ya. Itu gara-gara sensor crankshaft-nya rusak, teman-teman. Jadi kalau bisa langsung dicek aja itu sensornya. Terus perselangan sih. Perselangan, reservoir itu harus kalian cek ya. Biasanya reservoir tuh salah satu yang gampang rusak di nggak cuman M43, tapi saya dulu pernah ambil N46 itu juga reservoirnya bocor ya teman-teman. Jadi itu harus kalian cek itu reservoirnya kalau misalnya kalian dapat ya. Terus biasanya kalau misalnya nggak pernah peremajaan di kalter mesin tuh bagian bawah mesin itu biasanya ada kebocoran teman-teman. Terus di bagian kruk as juga ada kebocoran, kalter matic juga ada kebocoran. Tapi itu bocor-bocor wajar ya, bocor-bocor usia. Dan itu sealnya benar-benar murah teman-teman. Seal kruk as, seal matic itu cuma 300-400an. Tapi yang bikin mahal kalau bongkar bagian bawah itu ya, itu jasanya teman-teman. Kalau seal-sealnya doang sih murah. Kalau ganti kruk as itu harus bongkar gearbox ya, bukan bongkar. Itu harus turun gearbox. Itu biayanya sekitar 1 jutaan lah kalau di bengkel spesialis. Ya, kalau misalnya cuman bongkar kaltermatic doang mah gampang teman-teman ya. Itu buat bengkel spesialis mah bener-bener pekerjaan remeh banget, dan itu biayanya biasanya murah ya. Gitu sih. Selain itu sih nggak ada masalah teman-teman ya. Cooling system biasanya yang jadi masalah nih di mesin ini. Kalau rembes-rembes wajar mah udah biasa teman-teman ya. Bukan gara-gara pemakaian, gara-gara usia. Ya wajar lah, udah berapa tahun itu sealnya. Gitu. Itu aja sih teman-teman kalau bahas M43 mah. Kalau misalnya bahas yang lain-lain mah nanti aja ya. Sekarang kita fokus di mesinnya dulu. Kalau misalnya kalian punya punya ide buat konten, ada yang mau dibahas, ada yang mau dikulik, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa dislike kalau misalnya kalian nggak suka. Jangan lupa protes kalau misalnya ada kesalahan. Kami sangat open sama kritik kalian ya. Itu aja. Terima kasih. Jangan lupa follow IG kami di Instagram ya. Itu @euroforia_id. Terima kasih.